Selamat datang di Mata Ojan Channel, jangan lupa like dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Tolong wujudkan cita-citaku untuk sampai 200 subscriber. Terima kasih, kita masuk ke ceritanya. Ilham menatap rumah kayu tua yang kini resmi menjadi miliknya. Letaknya jauh di dalam desa, terhimpit kebun bambu yang berdesir pelan setiap angin lewat. Rumah itu adalah warisan kakeknya yang baru saja meninggal, seorang pria yang katanya jarang berinteraksi dengan warga. Di belakang rumah, di bawah naungan pohon mangga tua, berdiri sebuah sumur. Dindingnya dari batu hitam yang sudah berlumut, dengan penutup papan rapuh yang diikat tali anyaman bambu. Aroma tanah basah dan lumpur tua tercium bahkan dari jarak 5 meter. Saat Ilham menurunkan koper dari mobil, seorang nenek tetangga berdiri di pagar, tatapannya kaku. Kulitnya keriput, matanya seperti menyimpan cerita yang terlalu berat untuk diucapkan. Ia hanya berkata singkat, suaranya serak seperti bisikan angin. "Nak, kalau kau sayang nyawamu, jangan pernah buka sumur itu." Ilham menahan tanya, tapi sebelum ia sempat bicara, nenek itu sudah berbalik, masuk ke rumahnya, meninggalkan suasana yang mendadak mencekam. Malam mulai turun, rumah itu sunyi. Hanya sesekali bunyi bambu bergesekan. Tapi dari arah sumur, Ilham mengira ia mendengar suara air yang bergolak. Ilham mencoba mengabaikan suara itu, meyakinkan diri bahwa itu hanya hembusan angin yang membuat air sumur beriak. Namun semakin ia diam, suara itu semakin jelas. Bukan suara air, bukan pula suara angin. Itu seperti gumaman, pelan, putus-putus, tapi berulang. Ia tak bisa menangkap kata-katanya dengan jelas, hanya samar seperti orang melantunkan doa atau mantra di bawah air. Rasa penasaran membuatnya melangkah ke belakang rumah. Lampu teras belakang berkedip-kedip, memberi cahaya kuning pucat yang nyaris tak mampu menembus gelapnya malam. Saat ia berdiri di dekat sumur, gumaman itu berhenti. Hening. Ilham jongkok, menempelkan telinga ke celah papan penutup sumur. Untuk beberapa detik, hanya suara jantungnya yang terdengar di kepalanya. Lalu, sesuatu yang membuat darahnya membeku terjadi. Suara seorang perempuan memanggil pelan dari bawah. "Ilham, kembalikan persembahan." Ilham terlonjak mundur, hampir terjatuh. Nafasnya terputus, matanya terpaku pada penutup sumur. Bagaimana mungkin ada yang tahu namanya? Malam itu, Ilham tidur dengan pikiran kacau. Namun tidurnya tidak nyenyak, begitu matanya terpejam, ia sudah berada di tempat yang aneh. Ia berdiri di tengah lapangan desa yang luas, tapi suasananya bukan masa kini. Rumah-rumah bambu berjajar, orang-orang berpakaian lusuh dan wajah mereka pucat, seolah tak pernah melihat matahari. Semua orang berjalan menuju sumur yang sama seperti di belakang rumahnya, tapi dalam kondisi lebih terawat. Dindingnya berlapis batu hitam mengilap, dihiasi janur kuning dan bunga-bunga layu. Di tepi sumur, seorang lelaki tua bermata putih seluruhnya, tanpa pupil, memimpin ritual. Ia memegang ayam hitam yang sayapnya diikat, lalu menyembelihnya. Darah mengalir deras ke dalam kendi tanah, lalu dituangkan ke dalam sumur. Orang-orang berlutut sambil menundukkan kepala, bibir mereka bergerak cepat melafalkan mantra. Hanya Ilham yang berdiri kaku, tidak mengerti. Lelaki tua itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Ilham. Senyum tipis muncul di wajahnya, tapi senyum itu bukan senyum ramah, melainkan seperti seseorang yang akhirnya menemukan apa yang ia cari. Dalam suara serak yang menyerupai gemericik air, ia berkata, "Akhirnya, darah penerusnya datang." Semua orang yang berlutut perlahan menoleh ke arah Ilham. Mata mereka putih semua. Ilham terbangun dengan napas terengah, keringat dingin membasahi wajahnya. Kamar itu gelap, tapi rasa tidak nyaman membuatnya menoleh ke arah jendela belakang, arah sumur berada. Dari celah tirai, ia melihat papan penutup sumur sedikit terbuka, seperti ada yang menggesernya dari dalam. Awalnya ia mengira itu angin. Namun ketika ia memicingkan mata, ia melihat sesuatu di bawah celah itu. Sepasang mata.
Mata itu pucat, tanpa warna, memantulkan cahaya bulan. Mata yang sama seperti orang-orang di dalam mimpinya. Tidak bergerak, hanya menatap lurus ke arahnya, seperti tahu ia sedang diamati. Ilham terpaku, tubuhnya tak mau bergerak. Lalu perlahan, mata itu berkedip. Dalam sekejap, papan penutup bergoyang pelan, menutup kembali, dan terdengar suara cipratan air dari dalam sumur, seolah sesuatu kembali turun ke dalamnya. Ilham mundur beberapa langkah, berusaha meyakinkan diri kalau itu hanya halusinasi. Tapi detak jantungnya yang terlalu cepat membuatnya tahu itu nyata. Pagi berikutnya, Ilham duduk di teras depan rumah sambil meminum kopi hitam. Matanya sayu, akibat semalaman tidak benar-benar bisa tidur setelah melihat mata itu di sumur. Udara pagi sejuk, tapi entah kenapa ia merasa ada hawa lembab yang menusuk tulang. Bau tanah basah dan lumpur samar-samar masih tercium, padahal hujan terakhir turun 3 hari lalu. Saat ia sedang termenung, suara langkah pelan terdengar dari arah jalan setapak. Nenek tetangga kemarin muncul, membawa keranjang anyaman berisi sayuran. Wajahnya tetap sama, keriput, pucat, dan sorot matanya seperti menelanjangi isi hati orang. Ilham berdiri menyapanya, mencoba berbasa-basi. "Pagi, Nek, mau ke pasar?" Nenek itu hanya mengangguk, lalu tiba-tiba berhenti di depan pagar rumah Ilham. Pandangannya tidak ke wajah Ilham, melainkan ke arah belakang rumah, arah sumur berada. Mata tuanya menyipit, seperti sedang memastikan sesuatu. Setelah beberapa detik hening, ia berkata pelan, "Kau mimpi sesuatu, ya, Nak?" Pertanyaan itu membuat Ilham tercekat. Ia belum menceritakan apapun pada siapapun. "Kok, Nenek tahu?" Suaranya gugup. Nenek itu menghela napas panjang, lalu melangkah mendekat, sampai jarak wajah mereka hanya sejengkal. Bau minyak kelapa dari rambutnya bercampur aroma jamu tua menyengat hidung Ilham. "Kalau kau sudah mimpi, berarti dia sudah melihatmu." Ilham menelan ludah. "Dia, siapa?" Nenek itu menatap lurus, matanya seperti ingin menusuk pikiran Ilham. "Penunggu sumur itu. Dulu orang sini percaya, air dari sumur itu bukan air biasa. Airnya dari dalam tanah, dijaga makhluk yang haus. Kalau tidak diberi makan, dia akan mengambil sendiri yang dia mau." Ilham tertawa kecil, berusaha menganggap itu hanya mitos. "Maksudnya, makan seperti sesajen. Itu cuma cerita, kan?" Nenek itu tidak ikut tertawa. Wajahnya malah semakin tegang. "Kalau itu cuma cerita, cucu-cucu orang sini tidak akan hilang satu persatu. Termasuk bapakmu dulu." Ilham membeku. Ia tak pernah tahu bagaimana ayahnya meninggal, hanya diberitahu bahwa ia menghilang saat Ilham masih bayi. Nenek itu mengangkat keranjang sayur, lalu berbalik. Sebelum pergi, ia berkata tanpa menoleh, "Kalau kau sayang nyawamu, jangan pernah mencoba membuka penutup sumur. Sekali kau lihat dia, dia tak akan berhenti memanggilmu." Ilham hanya berdiri terpaku di teras, memandangi punggung nenek itu yang semakin jauh, sambil merasakan desir dingin menjalar dari tengkuknya sampai punggung. Malam itu, Ilham berusaha sekuat mungkin untuk tidak tertidur. Ia menyalakan televisi di ruang tamu, memutar siaran berita hingga tengah malam, lalu mencoba menenangkan diri dengan musik dari ponselnya. Tapi rasa kantuk akhirnya menang. Kelopak matanya terasa berat, dan tanpa sadar, ia sudah kembali berdiri di lapangan desa yang sama seperti dalam mimpi pertama. Namun kali ini, suasananya berbeda. Udara terasa sangat pengap, bau anyir darah menusuk hidung, dan di sekelilingnya hanya ada obor-obor kecil yang berkedip seperti mata. Di tepi sumur, lelaki tua bermata putih itu kembali berdiri. Tangannya berlumuran darah, dan di sebelahnya ada tumpukan sesuatu yang awalnya Ilham kira adalah karung goni. Tapi saat cahaya obor menyentuhnya, ia sadar itu bukan karung. Itu adalah tubuh-tubuh manusia. Sebagian masih segar, sebagian membusuk, dan sebagian lainnya sudah tinggal tulang yang masih terikat tali rotan. Air liur Ilham menetes tanpa sadar,
bukan karena lapar, tapi karena rasa mual yang menggumpal di kerongkongan. Lelaki tua itu menatapnya, lalu tersenyum lebar. Giginya hitam semua, dan di sela-selanya ada sisa-sisa serabut daging. Kau, darah baru, penerus yang ditunggu. Tiba-tiba, dari dalam sumur terdengar suara blup, 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 suara air mendidih, tapi aromanya seperti daging busuk direbus. Lelaki itu mengangkat tangannya, memberi isyarat. Air yang bergolak itu memercik keluar, dan dari dalamnya muncul tangan-tangan pucat penuh lumpur. Ilham ingin mundur, tapi kedua kakinya seperti tertanam ke tanah. Tangan-tangan itu menjulur, mencari, lalu menyentuh pergelangan kakinya. Sentuhan itu dingin, licin, tapi kekuatannya sangat kuat. Ilham mencoba berteriak, namun suaranya tak keluar. Ia menatap ke bawah, kulit pergelangan kakinya mulai memucat seperti terendam air terlalu lama. Kau akan ikut mereka, bisik lelaki itu, matanya yang putih terus menatap penuh nafsu. Tangan-tangan itu mulai menariknya ke arah sumur. Air yang tadi hitam mulai memercik ke wajahnya, dan dari dasar sumur terdengar suara sesuatu bernapas. Dalam, berat, dan serak seperti napas makhluk besar yang sedang tidur tapi sebentar lagi akan bangun. Ilham berjuang sekuat tenaga. Di saat-saat terakhir sebelum ia terseret sepenuhnya, ia terbangun, terbanting di lantai kamarnya. Namun kengerian belum selesai. Saat ia menyingkap celana tidur, di pergelangan kakinya ada bekas lebam berbentuk jari. Urat-urat biru di bawah kulitnya terlihat jelas, dan bagian itu terasa dingin, dingin seperti baru saja dicelupkan ke dalam air sumur. Pagi itu, Ilham duduk termenung di meja makan. Secangkir kopi di depannya sudah dingin, tidak tersentuh. Bekas lebam di pergelangan kakinya terasa berdenyut setiap kali ia mencoba berjalan, seperti ada sesuatu yang mengikatnya dari dalam. Ia menatap keluar jendela dapur. Dari sini, ia bisa melihat bagian belakang rumah dan sumur itu. Entah mengapa, papan penutupnya kini terlihat sedikit bergeser, meninggalkan celah gelap seperti mulut terbuka yang siap menelan. Ilham mengalihkan pandangan, tapi tiba-tiba. Ilham. Suara itu begitu dekat, begitu nyata. Bukan dari arah pintu, bukan dari luar rumah. Suara itu berasal dari arah sumur. Ia membeku, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya bayangan pikirannya. Tapi kemudian terdengar lagi, kali ini lebih jelas, lebih memanggil, dan yang membuat bulu kuduknya berdiri itu adalah suara ibunya. Ibunya yang telah meninggal ketika ia berumur 5 tahun. Nak, sini, ibu di sini, turunlah, nak. Ilham menelan ludah. Bagaimana mungkin? Suara itu begitu lembut, sama persis seperti yang ia ingat dari masa kecilnya. Begitu hangat, tapi anehnya, di balik kelembutan itu, ada nada lain. Nada yang dingin, memaksa, seperti seseorang yang mencoba membujuk agar kau masuk ke dalam perangkap. Tanpa sadar, Ilham melangkah ke belakang rumah. Setiap langkah membuat suaranya semakin jelas, seolah sumur itu benar-benar memanggilnya. Tangannya meraih tali yang mengikat papan penutup. Jemarinya mulai mengurai simpulnya. Tepat saat simpul terakhir hampir lepas, suara gonggongan keras dari anjing tetangga memecah konsentrasi. Gonggongannya marah, garang, dan terdengar semakin dekat. Anjing itu berlari ke halaman belakang, berdiri di antara Ilham dan sumur, menggonggong ke arah penutup yang bergeser. Bulu di tengkuknya berdiri, mulutnya ternganga menunjukkan taring. Ilham tersadar, dadanya naik turun, tangannya gemetar. Ia mundur beberapa langkah, lalu berlari masuk ke dalam rumah, menutup pintu rapat-rapat. Tapi bahkan dari dalam rumah, ia masih bisa mendengar suara itu, sayup-sayup dari sumur. Kau akan kembali, tak ada yang bisa menghentikannya. Ilham tidak tahu bagaimana ia akhirnya bisa tertidur malam itu. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya penuh dengan suara ibunya yang terus terngiang dari arah sumur. Ia mencoba menahan kantuk, menyalakan televisi, bahkan menyalakan semua lampu rumah. Namun, pada akhirnya, kelopak matanya menyerah. Ketika ia membuka mata lagi,
ia tidak berada di kamarnya. Ia berdiri di tengah lapangan desa yang sama, tapi kali ini jauh lebih ramai. Puluhan orang berkumpul, membentuk lingkaran di sekitar sumur. Obor-obor menyala, asap dupa memenuhi udara, bercampur bau anyir darah yang sangat menyengat. Di tengah lingkaran itu, seorang gadis muda berdiri dengan tangan dan kaki terikat. Usianya mungkin baru 17 tahun. Wajahnya penuh air mata, matanya memohon pada siapapun yang melihatnya. Tapi tidak ada satupun yang bergerak untuk menolong. Lelaki tua bermata putih itu berdiri di sampingnya, memegang pisau besar yang berkilat tertimpa cahaya obor. Hari ini, kita beri makan dia agar air tetap hidup, gumamnya pelan namun terdengar ke seluruh lapangan. Beberapa pria bertubuh kekar maju, memegang tubuh gadis itu. Ia menjerit, meronta sekuat tenaga, namun tali rotan di pergelangannya terlalu kuat. Jeritannya menusuk telinga Ilham. Ia ingin berlari, ingin menghentikan ini semua, tapi sama seperti mimpi sebelumnya, tubuhnya tak mau bergerak. Gadis itu diseret menuju bibir sumur. Lelaki tua itu mengangkat pisaunya, memotong ikatan di kakinya, lalu tanpa ragu mendorong tubuhnya ke dalam sumur. Jeritan gadis itu bergema, diikuti suara cipratan air yang keras. Beberapa detik kemudian, jeritannya terhenti. Digantikan suara mengunyah, basah, lambat, dan penuh kenikmatan. Air sumur yang semula jernih perlahan berubah menjadi merah pekat, bergolak seperti direbus dari bawah. Warga desa menunduk, melafalkan mantra dengan suara rendah dan cepat. Lelaki tua itu menoleh ke arah Ilham, matanya yang putih kini memantulkan warna merah darah. Segera, kau akan ikut dia. Tiba-tiba, dari dalam sumur, sesuatu yang sangat besar bergerak. Ilham tidak melihat seluruh bentuknya, hanya kilasan kulit hitam licin yang berlapis lumut, dan mulut yang penuh gigi bergerigi seperti sirip hiu, menelan sisa tubuh gadis itu dalam sekali hentakan. Ilham berteriak, dan jeritannya membuat ia terbangun di dunia nyata. Namun napasnya tercekat saat melihat kasurnya basah kuyup, bukan oleh keringat, melainkan oleh air berbau lumpur yang menetes dari ujung rambutnya. Ilham duduk di tepi kasur, tubuhnya gemetar. Air berbau lumpur itu terus menetes dari rambut dan bajunya, membentuk genangan di lantai kayu yang dingin. Ia menyentuhnya, air itu dingin sekali, seperti baru diambil dari dasar sumur. Ia mencoba menenangkan diri, menarik napas dalam-dalam. Namun, suasana kamar tiba-tiba berubah. Lampu meja berkedip pelan, lalu padam sepenuhnya. Dalam kegelapan, Ilham merasa ada sesuatu yang berdiri di sudut kamar. Awalnya ia mengira itu bayangan lemari, tapi kemudian ia sadar bayangan itu bergerak. Pelan, tapi pasti. Dari gelapnya ruangan, muncul siluet tubuh kurus, basah kuyup. Rambutnya panjang, kusut, dan meneteskan air yang jatuh dengan bunyi tik, tik, tik ke lantai. Ilham membeku, tidak berani mengedip. Perlahan, makhluk itu mendongak, dan dua mata putih pucat menatap langsung ke arahnya. Air mulai mengalir dari sudut mulutnya, menetes ke lantai seperti liur. Dengan suara serak yang menggema di kepala Ilham, makhluk itu berbisik. Giliranmu, besok malam. Ilham ingin berteriak, tapi suaranya tertelan rasa takut. Makhluk itu mulai merangkak mendekat, setiap gerakan diiringi bunyi kaki yang menyeret di lantai basah. Saat jaraknya tinggal satu langkah, seluruh ruangan tiba-tiba terang, lampu kembali menyala. Makhluk itu sudah menghilang. Tapi lantai di sudut kamar masih basah, meninggalkan jejak kaki berair yang mengarah ke pintu belakang rumah. Pagi itu, Ilham tidak bisa lagi menahan rasa penasarannya. Setelah semalam hampir kehilangan akal karena makhluk yang muncul di kamarnya, ia memutuskan untuk menemui Nenek Sumi, satu-satunya orang di desa yang sepertinya tahu banyak tentang sumur itu. Ia berjalan cepat melewati jalan setapak yang dipenuhi dedaunan kering, udara pagi terasa dingin menembus kulit. Rumah Nenek Sumi terletak agak di pinggir desa, dengan halaman luas yang penuh tanaman liar. Pintu rumahnya terbuka sedikit, dan aroma dupa samar tercium keluar. Ilham mengetuk pelan. "Assalamualaikum, Nek."
Tak ada jawaban. Ia menelan ludah, lalu melangkah masuk. Ruang tamu terasa pengap, dipenuhi bayangan karena jendela ditutup kain tebal. Di sudut, Nenek Sumi duduk di kursi goyang, menatap ke arah Ilham dengan tatapan tajam yang membuat darahnya berdesir. "Kau datang," gumamnya pelan, suaranya serak. Ilham mengangguk gugup. "Nek, semalam, aku melihat sesuatu. Di kamarku." Dia bilang, "Giliranmu besok malam." Nenek Sumi menutup mata sejenak, lalu membuka napas panjang. "Aku sudah menduga, kau sudah dipilih." "Dipilih?" Ilham bingung. Perlahan, Nenek Sumi mulai bercerita. Puluhan tahun lalu, sumur itu bukan sekadar sumber air. Warga percaya sumur tersebut dihuni oleh penunggu air, sosok yang memberi kelimpahan air jika diberi sesajen. Dulu, setiap malam bulan purnama, warga membawa persembahan, kepala ayam hitam, bunga 7 rupa, dan kendi berisi darah kambing. Namun, ada satu keluarga yang tidak lagi memberi sesajen karena menganggap itu perbuatan syirik. Malam itu, anak lelaki dari keluarga tersebut hilang, dan keesokan paginya ditemukan terapung di dalam sumur, matanya putih pucat, tubuhnya penuh lumpur. Sejak saat itu, penunggu air memilih satu orang setiap beberapa dekade untuk menjadi gantinya. Nenek Sumi menatap Ilham dengan sorot yang tak bisa disalahartikan. "Kau, cucu dari keluarga itu?" Ilham merasa darahnya berhenti mengalir. "Jadi, itu, makhluk di mimpiku." Nenek Sumi mengangguk. "Itu arwah anak yang pertama kali diambil sumur. Dan jika kau melihatnya di dunia nyata, itu berarti dia sudah siap menenggelamkanmu." Malam itu, Ilham mencoba bertahan untuk tidak tidur. Ia duduk di kursi dengan lampu menyala terang, secangkir kopi hitam mengepul di meja. Namun rasa kantuk tak bisa ditahan. Kelopak matanya terasa berat, napasnya melambat, hingga akhirnya ia tak sadar lagi. Begitu membuka mata, ia tidak berada di kamarnya. Udara dingin menusuk tulang. Ia berdiri di tepi sumur tua, dikelilingi orang-orang desa berpakaian lusuh. Obor-obor menyala redup, menerangi wajah mereka yang muram. Di depan sumur, seekor ayam hitam terikat, mengepak lemah. Seorang lelaki tua memegang parang, lalu dengan satu gerakan cepat, darah ayam itu memancar ke dalam kendi tanah liat. Bau amis langsung memenuhi udara. Ilham ingin berteriak, tapi tak ada suara keluar. Kakinya terasa tertancap di tanah, tak bisa bergerak. Lalu, seorang bocah laki-laki dibawa ke tepi sumur. Umurnya sekitar 7 tahun, matanya penuh ketakutan. Ia menoleh pada orang-orang di sekitarnya, berharap ada yang menolong. Tapi semua diam, wajah mereka dingin seperti batu. Seorang perempuan menangis terseduh-seduh di belakang, mulutnya ditutup paksa oleh dua pria. Tiba-tiba, dari dalam sumur terdengar suara, dalam, berat, dan menyeret, seperti napas yang dihisap dari dasar bumi. Air di sumur itu mulai bergolak, meski tidak ada angin. "Serahkan," suara itu bergema, membuat seluruh tubuh Ilham merinding. Bocah itu didorong perlahan ke tepi sumur. Tangannya meraih ke udara, mencari pegangan, sebelum tubuhnya jatuh ke dalam kegelapan air yang berputar cepat. Ilham menutup mata, mencoba menahan mual. Tapi saat membukanya lagi, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya terhenti. Di antara riak air sumur, bocah itu menatapnya langsung, mata putih pucat, bibir biru, dan berkata, "Kau, gantinya." Seketika, Ilham terbangun dengan teriakan, napasnya terengah-engah. Tapi bau amis darah ayam itu masih ada di kamarnya. Pagi itu, Ilham duduk di tepi ranjang dengan kepala tertunduk. Keringat dingin masih membasahi pelipisnya. Ia merasa seakan mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, melainkan kejadian nyata yang benar-benar dialaminya di dimensi lain. Saat ia mencoba bangkit, matanya tertuju pada lantai di dekat kasur, ada jejak kaki basah. Bukan jejak sepatu atau sandal, melainkan telapak kaki kecil, seperti milik seorang anak. Jejak itu meninggalkan garis air menuju pintu kamar, lalu menghilang begitu saja. Ilham menelan ludah,
mencoba menepis pikiran buruk. Ia keluar rumah, mencari udara segar, tapi malah bertemu dengan Pak Harun, tetua kampung yang jarang sekali bicara. Lelaki tua itu memandangnya lama, seperti menimbang sesuatu. "Kau sudah mendekat ke sumur itu, ya?" Suaranya lirih, namun menusuk. Ilham tersentak. "Dari mana Bapak tahu?" Pak Harun hanya menggeleng, lalu berbisik, "Sekali kau melihatnya, jaraknya akan makin dekat setiap malam. Dan kalau jarak itu habis, kau takkan kembali." Ucapan itu menancap di kepala Ilham sepanjang hari. Ia mencoba untuk tetap terjaga malamnya, menyalakan televisi, memutar musik keras-keras, bahkan menyalakan semua lampu rumah. Tapi jam 3 pagi, rasa kantuk menyerang seperti gelombang tak terbendung. Begitu ia terpejam, ia sudah berada di jalan tanah yang basah, bau lumpur pekat menusuk hidungnya. Di kejauhan, ia melihat sumur tua itu, tapi kini jaraknya hanya sekitar 50 langkah. Airnya berkilat kehijauan, berputar pelan. Di tepi sumur berdiri bocah yang kemarin ia lihat jatuh. Bocah itu tersenyum, tapi senyum itu terlalu lebar, memanjang hingga hampir mencapai telinga. Matanya kosong, putih seluruhnya. "Cepatlah, kita sudah menunggumu," katanya sambil melangkah mundur, perlahan menghilang ke dalam kegelapan sumur. Ilham berusaha mundur, tapi setiap langkahnya justru membuatnya makin dekat. Bau amis darah kembali menyeruak, lebih pekat dari sebelumnya. Suara napas berat dari dalam sumur semakin jelas, seolah sesuatu yang besar dan lapar sedang menunggu. Dan ketika ia menoleh, semua jalan di belakangnya sudah hilang. Ilham berdiri kaku di tepi sumur. Nafasnya tersengal, lututnya gemetar. Air di dalamnya berputar pelan, memantulkan cahaya kehijauan seperti mata seekor binatang yang mengintai. Suara bocah tadi bergema lagi, kali ini jauh lebih dekat, seolah berasal tepat di telinganya. "Ayo, cuma selangkah lagi." Tiba-tiba, sesuatu mencuat dari permukaan air, bukan tangan manusia, melainkan jemari panjang, pucat, dan berlumut. Jemari itu melilit pergelangan kakinya dengan kekuatan tak wajar. Air sumur mendadak beriak keras, mengeluarkan suara gemuruh yang menelan seluruh hening malam. Ilham berteriak, mencoba meraih pinggiran sumur, namun tanah di bawah kakinya terasa licin seperti lumpur. Tarikan itu makin kuat, menyeretnya hingga tubuhnya miring, hampir masuk. Di dunia nyata, tubuh Ilham yang sedang tidur tiba-tiba terguncang. Selimutnya tersingkap, kakinya bergerak-gerak liar seperti sedang melawan sesuatu. Wajahnya pucat pasi, matanya bergerak cepat di balik kelopak. Dari pergelangan kakinya, air mulai menetes, dingin, segar, seperti baru saja keluar dari sumur. Di alam mimpi, Ilham mencoba menendang, tapi jemari itu berubah menjadi banyak, melilit kedua kakinya, lalu naik hingga pinggang. Dari bawah air, sesosok makhluk perlahan muncul. Wajahnya tidak berbentuk jelas, hanya bayangan hitam dengan mata putih menyala dan mulut besar penuh gigi runcing yang bergerak tak henti, seakan sedang mengunyah sesuatu. "Kau milikku sekarang." Suara itu menggetarkan sumur, membuat telinga Ilham berdenging. Tarikan terakhir membuat tubuhnya terjerembab hingga setengah badan ke dalam air. Ia menggapai udara, namun yang ia raih hanyalah dingin pekat yang menelan segalanya. Di kamar, tubuh Ilham tiba-tiba terangkat sedikit dari ranjang seperti ada yang menarik dari bawah. Nafasnya terhenti sesaat, lalu terdengar suara gemericik air yang tidak wajar, terlalu banyak untuk ukuran tetesan biasa, seolah ada aliran kecil di lantai. Ibunya yang sedang tidur di kamar sebelah terbangun karena mendengar suara itu. Saat ia membuka pintu kamar Ilham, matanya langsung membelalak. Lantai kamar dipenuhi air setinggi mata kaki, dingin dan berbau lumpur. Sumbernya, tepat di bawah ranjang Ilham, yang kini bergerak perlahan seperti ada sesuatu yang mendorong dari bawah. "Ilham!" teriak ibunya panik, berusaha mendekat. Tapi begitu ia melangkah, air di lantai bergerak melawan, mengalir deras ke arahnya dan memaksanya mundur. Di alam mimpi, Ilham sudah tenggelam hingga leher. Makhluk berwajah kabur itu mendekat,
menatapnya dengan mata putih menyala. Jemarinya yang panjang menusuk bahu Ilham, mengalirkan rasa dingin yang membekukan. Tak ada yang bisa menarikmu kembali, bisik makhluk itu. Di dunia nyata, ibunya melihat kaki Ilham, yang menjulur di luar ranjang, tiba-tiba ditarik masuk ke bawah tempat tidur. Bukan seperti gerakan manusia, tapi seperti tersedot oleh pusaran air. Teriakannya pecah, memanggil ayah Ilham yang langsung berlari masuk. Mereka berdua mencoba menarik tubuh anaknya, tapi yang terasa bukan tubuh manusia, melainkan sesuatu yang licin, dingin, dan berdenyut seperti makhluk hidup. Air di kamar semakin tinggi. Dari bawah ranjang terdengar suara riak dan bisikan. Bawah sini, lebih tenang. Ayah Ilham memeluk tubuh anaknya sekuat tenaga, sementara sang ibu berusaha memegang kakinya. Tapi tarikan itu makin kuat, membuat tulang Ilham terasa seperti mau terlepas dari sendi. Dan lalu, biur, separuh tubuh Ilham menghilang ke bawah ranjang, meninggalkan percikan air yang membasahi seluruh dinding kamar. Ilham membuka matanya, tapi yang ia lihat bukan lagi kamarnya. Ia berdiri di tengah hamparan air hitam yang memantulkan cahaya samar dari langit kelabu. Di kejauhan, ada deretan rumah tua miring yang separuhnya terendam, seperti desa yang tenggelam ratusan tahun lalu. Udara di sini dingin menusuk, baunya anyir, bercampur aroma tanah basah yang membusuk. Di belakangnya, terdengar suara cipratan pelan. Ilham menoleh, dan di sana berdiri makhluk berkulit pucat kelabu, rambutnya menjuntai basah sampai menutupi wajah. Tubuhnya terlalu tinggi untuk ukuran manusia, tulang-tulangnya menonjol seperti siap menembus kulit. Setiap langkahnya membuat air beriak, mengirimkan gelombang kecil ke kaki Ilham. "Kau sudah kembali, anak air," bisik makhluk itu dengan suara yang bergema entah dari mana. Ilham mundur, tapi tanah di bawahnya terasa seperti lumpur isap. Kakinya perlahan tenggelam, dingin yang menusuk menjalar ke seluruh tubuh. Tiba-tiba, dari salah satu rumah tua yang separuh roboh, terdengar suara lain, suara wanita, lirih, memanggil namanya. "Ilham, sini, cepat sebelum dia mengikatmu." Suaranya terasa hangat, kontras dengan hawa kematian di sekitar. Ilham menoleh, ragu. Makhluk tinggi di belakangnya mendekat, dan dari balik rambutnya yang basah, matanya terbuka, bulat, putih, tanpa bola mata. Dalam sorot itu ada ancaman, tapi juga rasa memiliki, seakan ia menganggap Ilham bukan sekadar manusia, tapi bagian dari dirinya. Sementara itu, di dunia nyata, ayah dan ibu Ilham sudah berlutut di lantai kamar yang kini hanya menyisakan ranjang basah. Mereka berteriak memanggil namanya, tapi suara itu seakan terserap oleh udara dingin. Ayahnya meraih ember besar, menuangkan air panas ke kolong ranjang, berharap bisa mengusir apapun yang menarik anaknya. Namun yang keluar dari bawah ranjang bukan jeritan manusia, melainkan suara tawa basah yang bergema di seluruh rumah, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Ilham mulai berlari di antara genangan air hitam itu. Setiap langkah membuat cipratan yang cepat tenggelam kembali ke heningan. Rumah-rumah tua miring di sisi kanan dan kiri tampak memandangnya seperti mata-mata tak kasat mata, jendelanya menganga bagai mulut yang menunggu mangsa. Di belakangnya, suara langkah makhluk tinggi itu semakin cepat, cipratannya terdengar berat, seolah setiap gerakan memecahkan permukaan air menjadi gelombang besar. Nafas Ilham memburu, tapi dunia ini seperti tidak mengenal jarak, rumah-rumah terus berulang, dan ia merasa tak pernah benar-benar mendekati ujung jalan. "Kau tak bisa lari dari darahmu, Ilham," suara makhluk itu menggema, terdengar dari segala arah. Suara itu membuat lututnya lemas, tapi dorongan untuk hidup lebih kuat. Tiba-tiba, ia melihat sebuah perahu kayu kecil di depan sebuah rumah yang hampir tenggelam seluruhnya. Di dalamnya duduk seorang perempuan berkerudung putih, wajahnya pucat tapi matanya hangat. Ia mengulurkan tangan ke arah Ilham. "Cepat naik, sebelum dia menarikmu ke sumur kembali." Sementara itu, di dunia nyata, ayah Ilham berlari keluar rumah menuju kediaman Pak Sarwo, dukun tua yang dikenal mampu menahan gangguan gaib air.
Ibu Ilham tetap di kamar, memegang erat ujung selimut basah sambil terus memanggil nama anaknya. Dari bawah ranjang, sekarang terdengar suara tarikan napas panjang, seperti paru-paru besar yang menghirup udara mereka. Pak Sarwo tiba dengan sebotol minyak hitam dan seikat daun kelor. Tanpa banyak bicara, ia menuangkan minyak ke lantai kamar hingga aroma menyengatnya memenuhi ruangan. Tiba-tiba air di bawah ranjang mulai bergejolak, memercik liar ke segala arah, dan suara makhluk itu meraung marah. Di dunia bawah, Ilham hampir mencapai perahu, tapi tangan panjang dan pucat itu tiba-tiba mencuat dari air, melilit kakinya, menariknya. Dengan kekuatan yang membuatnya terjerembab ke dalam air dingin yang menusuk sampai ke tulang. Ilham merasakan dingin air yang menusuk ke tulang saat tubuhnya terhuyung-huyung di bawah permukaan sumur. Namun entah bagaimana, ia masih bisa melihat sekilas dunia nyata, lampu kamar yang redup, wajah panik orang tuanya, dan sosok Pak Sarwo yang sibuk mengucapkan mantra sambil mengayunkan seikat daun kelor. Di dunia bawah, makhluk berkulit pucat semakin erat melilit tubuh Ilham. Matanya yang putih bersinar penuh nafsu, seolah menyerap energi dari setiap detik yang berlalu. Jangan melawan, Ilham. Kau sudah menjadi bagian dari kami. Ilham berusaha berteriak, tapi suaranya tertelan oleh air pekat yang mengelilinginya. Ia merasakan sesuatu di dadanya, sebuah cincin tua yang tiba-tiba muncul di jarinya, berkilau samar dengan cahaya kehijauan. Pak Sarwo mendekat, suaranya semakin lantang. Dengan izin yang maha kuasa, aku memutus rantai ini. Keluarlah dari tubuh anak ini, roh jahat penunggu sumur. Seketika, tubuh Ilham terguncang hebat, seolah ada yang menariknya ke atas dan bawah sekaligus. Tubuhnya seperti terombang-ambing antara dua dunia, antara dunia nyata yang terang dan dunia bawah yang pekat. Orang tua Ilham menahan tubuhnya di ranjang, berusaha menguatkan putra mereka yang tengah berjuang. Selang beberapa menit penuh ketegangan, tubuh Ilham terangkat dari bawah ranjang dengan napas tersengal. Matanya terbuka lebar, namun terlihat berbeda, penuh bayangan dan kesedihan yang tak terlukiskan. Di dunia bawah, makhluk itu meraung marah dan menghilang ke dalam kegelapan sumur, meninggalkan Ilham terombang-ambing sendirian. Namun, ada yang berbeda kali ini. Cincin di jarinya mengeluarkan cahaya redup, seolah menjadi penghalang agar makhluk itu tak bisa menyeretnya kembali. Setelah berhasil terlepas dari cengkeraman makhluk sumur, Ilham terbaring lemah di ranjang. Matanya yang dulu cerah kini tampak sayu dan penuh bayangan gelap, seperti ada sesuatu yang terus menghantui dalam dirinya. Namun rasa lega itu tidak berlangsung lama. Beberapa hari setelah kejadian itu, Ilham mulai merasakan perubahan aneh dalam tubuh dan pikirannya. Tubuhnya sering tiba-tiba terasa sangat dingin, seolah-olah aliran darahnya berhenti mengalir. Kadang muncul rasa sakit menusuk di bagian pergelangan kakinya, tempat pertama kali ia disentuh oleh tangan dari sumur. Lebih menakutkan lagi, ia mulai mendengar suara-suara bisikan pelan di dalam kepalanya. Suara itu bukanlah suara manusia biasa, melainkan suara gemericik air yang berbisik kata-kata dalam bahasa yang tak pernah ia mengerti. Ibunya melihat perubahan itu dengan ketakutan. Suatu malam, ia memutuskan untuk mengajak Ilham ke rumah Pak Sarwo, sang dukun. Pak Sarwo memeriksa Ilham dengan seksama, lalu menggeleng pelan. Kau membawa kutukan dari dunia bawah sumur, kata Pak Sarwo dengan suara berat. Cincin itu bukan hanya penghalang, tapi juga ikatan. Jika tidak segera diangkat, makhluk itu akan terus mengincarmu, dan kau akan terus terjebak antara dunia hidup dan kematian. Ilham merasa semakin lemah. Di malam yang sunyi, ia berdiri di depan sumur tua itu. Angin berhembus dingin, dan suara bisikan dari dalam sumur semakin jelas. Namun, di tangan kirinya, cincin itu berkilau redup seperti sinyal harapan, atau mungkin peringatan. Malam itu, Ilham berdiri di depan sumur tua yang kini tertutup rapat. Hembusan angin dingin menusuk tulang, membawa aroma anyir lumpur dan daun busuk. Cincin di jarinya berkilau redup,
seolah berdenyut mengikuti detak jantungnya yang kencang. Ia tahu, malam ini adalah malam terakhir sebelum ikatan kutukan semakin kuat dan tak bisa diputus lagi. Pak Sarwo telah memberinya dua pilihan, menanggalkan cincin itu dan menghadapi makhluk penunggu sumur secara langsung, atau tetap membiarkannya dan terus hidup dalam kegelapan antara dua dunia. Ilham menarik napas dalam-dalam, memandang ke dalam lubang sumur yang hitam pekat. Suara bisikan mulai terdengar lagi, lebih jelas dan memaksa. Datanglah, jadilah bagian kami. Hatinya bergejolak antara rasa takut dan keberanian. Ia teringat wajah orang tuanya, wajah nenek Sumi, dan semua orang yang ia cintai yang kini tergantung hidupnya pada keberaniannya. Dengan tangan gemetar, Ilham mulai melepas cincin itu. Begitu cincin itu lepas, suara dari dalam sumur berubah menjadi raungan marah yang menggetarkan tanah di sekitarnya. Sebuah bayangan besar muncul, matanya menyala merah dan mulutnya penuh gigi tajam siap mengoyak. Ilham mengangkat cincin itu ke atas, berteriak, "Aku memilih hidup. Aku menolak takdir ini." Dengan suara gemuruh, bayangan itu menghilang, tapi suara bisikan berubah menjadi deru angin yang menusuk. Ilham tahu perjuangannya belum selesai, tapi malam itu dia sudah menanamkan benih harapan bahwa dia bisa menang. Ilham berdiri di depan sumur, napasnya memburu, jantungnya berdetak keras. Bayangan besar itu menghilang, tapi suasana tetap mencekam. Tiba-tiba, suara bisikan berubah menjadi tawa dingin yang bergema dari dalam sumur. Namun yang paling mengejutkan, dari balik pepohonan muncul sosok yang tak Ilham duga, lelaki tua bermata putih yang selama ini menghantui mimpinya. Ia tersenyum, mengulurkan tangan keringnya, berkata pelan, "Kau kuat, Ilham. Tapi ingat, aku adalah penjaga sumpah, bukan musuh." Ilham menatapnya bingung, "Apa maksudmu?" Lelaki tua itu menjelaskan bahwa tugasnya adalah menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia bawah sumur. Setiap sesajen dan ritual bukan untuk menyiksa, tapi untuk menjaga agar makhluk-makhluk kegelapan itu tidak keluar dan menelan desa. "Aku telah memilihmu karena kau keturunan keluarga yang dulu mengingkari janji. Kini, giliranmu menebus kesalahan itu," katanya. Ilham mengangguk perlahan, memahami beban yang kini harus dipikulnya. Ia menoleh ke sumur, lalu kembali ke rumah dengan hati berat tapi penuh tekad. Mimpi buruk itu mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang, tapi Ilham tahu, ia sudah memulai perjalanan panjang untuk menjaga keseimbangan antara dua dunia. Selesai. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Sampai jumpa lagi.